Yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah izinkan kita untuk melanjutkan tadabbur surat Al-Muzammil. Al-Muzammil. Masih di ayat 20 ya? Al-Muzammil. Ya. Tadabbur dalam urutan kajiannya sebenarnya menempati posisi keempat dari 10 hal yang sesungguhnya harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Ya. Dalam salah satu kitab disebutkan ada 10 amalan dalam tilawah. 10 amalan dalam tilawatil Quran. Nah, tadabbur ada di urutan keempat. Kita bisa bayangkan kalau tadabbur yang kita sudah pelajari beberapa tahun terakhir, ini posisinya yang di 4, berarti yang ke-6 bawahnya lebih parah lagi kan? Saya tidak sampaikan keseluruhannya karena memang kayaknya itu hanya akan menjadi teori gitu. Kita lebih ingin kita tuntaskan dulu, kita sudah dapat sedikit-sedikit nih nanti tadabbur, baru nanti kita masuk ke yang lain. Yang 4 ini diawali dengan ta'zimul kalam. Ya, diawali dengan ta'zimul kalam, kedua ta'zimul mutakallim, yang ketiga hudurul qalb. Barangkali kita buka dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya catatkan yang 3 ini, 4 dengan tadabbur, supaya dapat nanti ini diharapkan ini jadi satu paket. Ini satu paket. Ini bukan sekedar urutan-urutan, tapi ini satu kesatuan. Bismillahirrahmanirrahim. 10 amalan dalam tilawah. Itu yang pertama, ta'zimul kalam. Ta'zimul kalam. Kedua, mutakallim. Tiga, hudurul qalbi. Oke. Ta'zim itu secara bahasa masdar dari azzama. Azzama. Ini kalau kita urutin bahasanya di sini begini. Azzama. Yu'azzimu. Yu'azzimu, ta'zimun. Masdar kan? Masdarnya. Azzama itu dia kata azam. Azam, azim. Agung, besar. Sehingga ta'zim artinya pengagungan. Pengagungan. Bisa diartikan dengan penghormatan. Kalau kita sering nyebut salam ta'zim. Ya, salam ta'zim itu sama dengan salam pengagungan, salam penghormatan. Nah, saya lebih mengedepankan kepada kagum. Ya. Kekaguman terhadap kalam.
Saya kasih definisi sedikit, agak lebih ini kita nih. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quranu huwa kalamullah. Apa artinya? Al-Quran dia adalah kalamullah. Kalamullah. Kalam artinya apa? Perkataan, ucapan. Berarti kalamullah, perkataan Allah. Nah, kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran ini adalah kalamullah, maka Allahnya sendiri sebagai apa di sini? Pemilik kalam. Kalau Quran itu artinya ucapan, maka Allahnya adalah yang mengucapkan. Kalam ucapan. Kalau yang mengucapkan mutakallim. Mutakallim. Berarti ini ucapan, ini yang mengucapkan. Ini Al-Quran, ini Allah, si pemilik ucapan. Jadi ta'zimul kalam harus berawal dari mengagungkan, kagum kepada kalam. Nanti kita bahas lagi bagaimana kita bisa kagum kepada kalam ini. Bisa nggak kita ta'zim kalau kita tidak ngerti? Nggak bisa. Ya. Nah, kalau ini sudah jelas. Ini bagaimana kita ta'zimul mutakallim? Jawabannya cuma satu, ma'rifatullah. Betul? Nggak mungkin kita muncul kekaguman kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Jadi ta'zimul mutakallimnya adalah dengan ma'rifatullah. Semakin baik pengenalan kita, jadi antara ma'rifatullah dengan ta'zim ini sangat berhubungan. Semakin besar ma'rifatullah kita, seyogianya semakin besar ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini kita sebut ma'rifatullah, maka berarti di sini ma'rifatul kalam, kan gitu? Mengenal Allah berarti di sini mengenal kalam. Mengenal kalam itu sendiri ada dua. Pertama berdasarkan hadis, yang kedua berdasarkan kalam itu sendiri. Maka saya sebut kekaguman kita membaca suratul Fatihah. Padahal itu ke-17 kali minimal sehari semalam kita baca. Jumlahkan, kalikan dengan berapa lama sudah kita baca Al-Fatihah, kita sholat. Sudah berapa ribu, mungkin jutaan yang kita baca. Tapi persoalannya adalah, apakah dalam setiap kali kita membaca Al-Fatihah itu ada rasa kagum? Iya. Dan itu tidak cukup hanya sekedar baca, tambahin lagi ilmunya. Tambah lagi ilmu tentang suratul Fatihah itu. Semakin bertambah ilmu kita tentang Al-Fatihah, nanti insya Allah akan bertambah ta'zim kita kepada Al-Fatihah. Bertambah ta'zim kita kepada Al-Fatihah. Gitu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya untuk bisa membuat ta'zimul kalam ini ada dua. Pertama, bil iman. Kedua, bil ilmi. Yang ketiga jadinya bil amal. Lalu marifat tempatnya di mana, Pak? Iya. Marifat itu kan jalan untuk mengenal apa marifat. Iya. Dengan tiga itu tadi. Tiga itu. Oh, tiga itu marifat. Iya, itu bagian-bagian dari makrifat. Iya. Iman, ilmu, amal. Terus diamalkan, terus diaplikasikan. Pengamalan itu nanti akan bertambah kuat lagi kepada ta'zimnya. Saya kasih contoh satu surah Al-Fatihah saja ya.
Karena Al-Fatihah itu ummul kitab. Al-Fatihah itu segala-galanya. Al-Fatihah itu segala-galanya. Gitu. Sekarang kita coba latih. Kalau habis sholat maghrib atau habis sholat isya, niat kepada Allah, mohon keberkahan suratul Fatihah. Niatin dulu. Kalau perlu kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak aja, ya. Bisa juga disebut dengan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kita mohon pada Allah, ya Allah, berikan kepada saya, anugerahkan kepada saya keberkahan, fadilah, karomah suratul Fatihah. Ini dia. Keberkahan, fadilah keutamaan kan? Fadilah. Ketiga, karomah, kemuli. 3 itu saja. Ini stressing pertamanya bukan ke sini sebenarnya, bukan ke sini. Ya, stressing pertamanya nanti ke sini nih, kepada ta'zim ini. Ta'zimnya tadi bil amal kan? Kan selama ini kalau kita sholat tuh baca Al-Fatihah, kalau 4 rakaat berarti 4 kali Al-Fatihah kan gitu. Gitu sebanyak-banyak 4 kali. Nah, sekarang kita baca agak lebih banyak dari biasa yang kita baca. Baca 41 kali. Baca Al-Fatihahnya 41 kali. Enggak, ini di luar sholat. Di luar sholat. Kalau mulai dengan sholat dulu tadi. Sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya sholat biasa. Sholat sunnah mutlak boleh. Sholat sunnah hajat boleh 2 rakaat. Namanya kita mau minta. Setelah kita sholat, kita doa pada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada saya keberkahan, fadilah, karomah dari suratul Fatihah. Nah, mulailah baca suratul Fatihah sebanyak 41 kali. Angka 41 dari mana? Ada dalam berbagai macam kitab. Ya, ada dalam berbagai macam kitab. Asrarud doa, rahasia doa. Iya, sholat dulu. Sholat hajat dulu 2 rakaat. Iya, kita minta ini kan. Jadi kalau bahasanya kita ada approach-nya dulu lah. Ada approach-nya dulu. Sholat hajat itu 2 rakaat ya. Itu. Kemudian kita doa dulu, baru kita baca Al-Fatihah 41 kali. Habis baca Al-Fatihah, baca lagi doa lagi ini. Jadi ini di awal dan di akhir. Untuk apa? Lebih menguatkan lagi. Yang dimaksud doa yang mana? Ini, ya Allah anugerahkan kepada saya gitu. Bahasa Indonesia aja ya. Ya. Ya Allah anugerahkan kepada saya keberkahan, fadilah, karomah dari suratul Fatihah. Atau ibu mau tambah, bapak mau tambah 1, tapi perlu saya tambahkanlah syifa. Betul kan? Nah, gitu. Supaya kita dapat segala-galanya. Ya Allah anugerahkan kepada saya keberkahan, fadilah, karomah dan syifa dari suratul Fatihah. Boleh sambil pegang. Satu, yang kedua, sayang kalau momen ini kita hanya lewat begitu saja. Taruh air di depan. Biar dapat banyak maksud saya ya. Biar dapat banyak. Gitu. Sekaligus ini untuk melatih agar nanti ujungnya menjadi kepada Kan semua kita tahu bahwa Al-Fatihah itu syifa. Betul? Semua kita tahu Al-Fatihah itu syifa. Enggak diragukan lagi, riwayatnya banyak banget. Persoalannya yakin di jantung. Di sini. Iya.
Terserah saja. Yang jelas waktu yang kita sudah tidak banyak pikiran lagi, tidak banyak mengurus lagi. Makanya lebih bagusnya malam. Ya. Kalau habis maghrib mungkin masih banyak kredit, habis isya barangkali. Ya. Itu. Atau kalau bisa di salat malam. Ya, di salat tahajud, habis salat tahajud. Itu jauh lebih bagus lagi. Ya. Saya tidak sebutkan itu karena belum tentu kita bisa semua melakukannya gitu. Tapi yang jelas ini kita sudah urusan rumah, urusan semua sudah beres. Ini kita sudah full bisa connect ya, baca Al-Fatihah 41 kali dengan 4 niat tadi. Karena mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, diberikan fadilah, diberikan karomah, diberikan syifa dari suratul. Tadi tujuannya untuk membuat ini agar ujung-ujungnya nanti kita tambah ta'zim kepada Al-Fatihah. Itulah. Ya, kita tambah kagum. Saya misalnya baru sekali ketemu Bu Novi. Ketemu sedikit mengenal, namanya udah kenal, tinggalnya udah tahu. Ikan sudah marifat itu namanya. Tapi belum sempurna kan marifat saya. Terus ditambah lagi pengetahuannya, berapa keluarganya, orang mana, ya, dan sering ketemu, lama kelamaan muncul ta'zim kan, gitu. Jadi tujuannya ini tadi salah satu diantaranya untuk membuat kita bertambah kagum, bertambah ta'zim kepada Al-Fatihah. Nah kalau kita sudah dapat itu, udah segala-galanya itu, karena sholat Al-Fatihah kan, itu dia kata kuncinya. Gitu. Kalau membaca Al-Fatihah itu boleh nggak dibuka surat Al-Fatihahnya dibaca supaya lebih enak? Kalau kita cuma Al-Fatihah pasti apa? Tapi niatnya boleh nggak nih Al-Fatihah? Sebaiknya untuk kepentingan ini karena Al-Fatihahnya sudah hafal tidak usah lihat. Biar kita bisa imajinasi. Ya, karena kita sudah terlalu banyak visualisasi. Terlalu banyak visualisasi sampai kadang-kadang potensi imajinasi kita nggak dipakai. Kita ini kan terbayang tuh hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi pesan saya, jangan nguber selesai 41. Saya mohon maaf, jangan sampai itu ya. Itu nanti sama aja dengan yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak, saya enggak mau ngajarin gitu. Itu bukan saya. Ya. Itu. Ini berarti Bapak memang butuh waktu khusus kan? Ya. Ini butuh waktu khusus. Ini nggak bisa dinyambi. Ini nggak bisa disambi. Harus fokus. Masa sih kita untuk diri kita nggak ada waktu? Itu aja kesimpulannya. Masa sih kita untuk diri kita nggak ada waktu? Gimana Pak? Boleh nggak menjelang tidur cara bacanya? Boleh. Itu relatif, tergantung. Tapi sedapat mungkin pola membacanya tetap seperti pola tadabbur. Ya. Jangan mengubur selesai 41-nya. Ya, jangan ngejar target. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Nanti tambah cun ini kita, tambah bisa lebih cepat itu. Tapi cun dulu ini. Berikan penekanan kepada Ar-Rahmanir Rahim. Maha Pengasih, Maha. Itu berikan ini kita lebih fokus ke situ. Setelah masuk lebih Ar-Rahman Ar-Rahimnya sudah lebih fokus, masukkan lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka Setelah fokus di situ lagi, fokusin lagi ke nasta'in. Kami mohon Kalau ibu bisa fokus di nasta'in, itu semuanya akan tercurah semuanya itu. Apapun segala persoalan kita langsung masuk itu, nggak usah pakai lisan, Sudah otomatis nanti. Tapi harus cun dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu langsung masuk. Inilah yang kita harapkan nanti dapat kita aplikasikan dalam itu. Ini enggak, ini kemana? Iya. Dimerem-meremin gimana pun kalau nggak nyambungin ke situ nggak bakalan. Malah kadang-kadang tambah merem tambah banyak yang kelihatan macam-macam.
Kalau kita begini kelihatan cuma ini ya, hijau. Kelihatan hijau bintik-bintik putih. Tambah dimeremin macam-macam ini. Iya. Nggak bisa dengan dimeremin kecuali tadi. Maka kata kuncinya kita mengucapkannya full kesadaran. Full kesadaran. Ya. Jangan perhatikan waktu mau 1 jam kah, mau 1 jam setengah kah. Maka saya bilang tadi, kita harus mengorbankan waktu untuk ini. Mengapa kita mau mengorbankan waktu untuk ini? Ini kan buat kita. Masa sih kita nggak ada waktu untuk kita? Kadang-kadang kita berjam-jam di depan TV, berjam-jam di depan handphone kita bisa? Gitu. Iya Pak. Belajar itu pakai ta'awil supaya nyetelnya itu bisa kalau salah overliti. Yang paling gampang yang ada di sini aja. Alhamdulillah rabbil alamin selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmat 2. Ya, 40. Ya, tinggal nambahin 1. Itu. Pakai jari aja tuh. Jadi supaya ini kita pun ikut jadi saksi. Ya, ini kita pun ikut jadi saksi sehingga nanti dia akan menjadi penerang kita nanti di hari kiamat. Ya, di sini ada ayat yang kita jadikan untuk menghitung ayat. Gitu. Ya. Faham arahnya? Itu dulu yang penting, paham arahnya. Ujungnya tadi, ujung yang terdekatnya bertambah takzimnya kita kepada Al-Kalam, khususnya suratul Fatihah. Mudah-mudahan kalau di Al-Fatihahnya sudah dapat akan menular ke surat-surat yang lain. Itu aja kesimpulannya. Jadi kalau satu sudah terbuka, satu keran sudah terbuka, akan terbukalah keran-keran yang lainnya. Gitu. Sudah. Yang ketiga ini otomatis sebenarnya. Kalau ta'zimul kalamnya sudah, ta'zimul mutakallimnya sudah, yang ketiganya otomatis khudurul qalb. Hati yang hadir. Gitu. Ini kita kadang-kadang dalam ibadah itu baik sholat maupun zikir-zikir yang lainnya, yang hadir bukan hatinya. Hudurul lisan. Ya. Yang hadir cuma lisan. Itu. Belum sini. Nah, kita latih. Kenikmatan itu bukan di sini, tapi kenikmatan itu di dia. Nikmat banget. Ilahi ya Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud. Subhanallah, 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 subhanallah. Bagaimana supaya nikmat lagi? Hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tadi saya pernah salah sangka dengan orang. Waduh, jangan-jangan preman nih kayak begini. Taunya dia ngasih tahu. Kan kita bersuuzon baru sangka. Nah, hapus dengan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Gitu. Jadi nggak mungkin itu sebenarnya. Kalau kita bisa membawa kehidupan ke dalam zikir habis sholat itu, maka insya Allah zikir-zikir itu penuh bobot. Ini kalau tadi ilahi rabbi rabbana alhamdulillah. Ini pun bagi begini aja nih. Ngitungnya kan dijawab lagi sama dia, kan Allah Maha teliti. Nah, udahlah selesailah kajian kita kalau begitu. Ini kan bukan soal Allah yang kita bahas, soal kita. Ya. Tapi ada aja jawabannya. Tapi kan Allah Maha menghitung, angka terus satu tarikan ini 10, satu tarikan 10. Iya, pantesan bisa sampai 2000 sebentar. Turut. Wallahu a'lam. Khudurul qalb, hati yang hadir. Nah, yang keempat baru tadabbur. Jadi urutannya keempat. Atau dengan bahasa lainnya, tadabbur itu harus melewati 3 tangga dulu. Ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, khudurul qalb, baru tadabbur. Ini sudah yang tadi Al-Fatihah. Sekarang kalau ini sudah dilakukan, maintenance-nya, pemeliharaannya salasa marrat min kulli duburi shalah. Minimal 3 kali setiap selesai di luar dari zikir yang biasa. Kita sudah selesai zikir nih, sudah selesai doa.
Sudah selesai doa, baca Al-Fatihah 3 kali setiap selesai sholat. Tujuannya apa? Untuk merawat ini, menjaga ini. Ini kan kita ngambil nih istilahnya. Mudah-mudahan yang diambil ini bisa tetap utuh, dibaca minimal habis sholat 3 atau sab'ah. Ya, salasa atau sab'ah. Nah kalau itu nanti sudah begitu, nanti ibu berasa kepala pusing, berasa badan gak enak, jangan buru-buru makan obat dulu. Udah berapa pusing no parame ke warung, pusing bodrek ke warung. Gitu. Di zaman Nabi dulu nggak ada parame, nggak ada bodrek kan? Karena kita sudah ngambil ini, kita sudah berusaha ini, lanjutin dengan keyakinan tadi, ambil air segelas, baca Al-Fatihah. Ya. Sekali, 3 kali, 7 kali boleh. Ya Allah, dengan barokah suratul Fatihah, dengan sifat suratul Fatihah ini, berilah hamba kesembuhan kepala yang sakit. Minum. Terus mengasah agar jadi para ulama yang sudah yakin itu bukan jutaan ribuan lagi, itu jutaan kali dia baca, dia jutaan kali dia praktek. Sampai ke tingkat yang tingginya dia sudah betul-betul hakul. Nah kita alhamdulillah nih sudah di Masjid Hakul Yakin. Tinggal hakul yakinnya diri kitanya. Tempatnya sudah benar sih hakul yakin gitu. Tinggal di kitanya. Ya. Mudah-mudahan ini akan membuat kita lebih tadi di sini nih ta'zimnya itu yang penting. Kalaupun ini dapat, ini nanti ini gift lah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk barangkali untuk menambah semangat kita saja. Tapi aplikasikan tadi. Ketika kita sakit langsung tadi baca Al-Fatihah, tiupkan ke tangan. Ketika sakit di dengkul, baca Al-Fatihah, tiupkan. Ya Allah, berikan hamba kesembuhan. Jadi ngelusnya bukan dengan oh iya mah, oh nggak sembuh-sembuh. Nah itu memang gerutu. Iya nambah sakit. Jadi ada blessing, ada berkah dalam penyakit gitu. Kita tambah yakin dengan doa. Gitu. Jangan tambah sakit, tambah banyak ngeluhnya. Iya mah, iya pinggang, aduh, udah segala-galanya, itu udah segala-galanya itu dah. Nggak ada kebahagiaan dalam ngeluh dan nggak ada syukur dalam ngeluh. Sampai ini paham? Ya, alhamdulillah. Ini pembukaan. Yang keempatnya baru tadabbur. Saya cerita sedikit. Saya mengagumi Ibnu Qayyim khususnya berkaitan dengan pandangan dia terhadap Al-Quran. Itu sampai 1 lembar setengah dia menyebutkan Quran ini bla 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 bla. Saya sampai terdengar, Masya Allah, luar biasa pandangan dia terhadap Al-Quran, begitu luasnya. Ya. Dan ujung-ujungnya nanti dari itu kan tulisan Ibnu Qayyim, kalam kan itu namanya, kalamu Ibnu Qayyim. Nah ujung-ujungnya nanti kita jadi bangga atau kagum dengan yang nulis, bangga dengan yang mengucapkan, yaitu Ibnu Qayyimnya. Nah sama dengan ini, kekaguman kita kepada Quran ujungnya nanti harus mengagumkan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimul kalam ujungnya ta'zimul mutakallim. Gitu. Tapi Pak, ya Pak, Ibnu Qayyim kan modalnya sudah iman. Ya. Modalnya kan sudah iman. Kita ini benar-benar iman ini yang paling, ya katakanlah mungkin saya sendiri yang paling berat. Iya. Iman itu modal awal, Pak. Ya. Iman modal awal. Dan iman tidak bisa akan bertahan selama-lamanya tanpa ilmu, tanpa amal.
Itu dia. Ya. Iman itu modal awal. Kita sudah punya itu, walaupun besar kecilnya, kita sudah punya. Saya yakin Quran itu firman Allah. Betul, itu udah iman itu. Nah sekarang untuk menambah yakinnya itu baca dong. Baca dong. Bahas dong. Bahas dong. Amalin dong. Gitu loh. Jadi ujung-ujungnya nanti dengan tambah ilmu, dengan tambah praktek, dengan tambah diamalkan lagi, nanti kontribusinya lagi tambah kuat keimanan kita. Kalau tadi berangkatnya itu 5, iman kita 5, poinnya 5, tambah dipraktekin sebulan jadi 6, 2 bulan jadi 7. Jadi terus menjaga, bukan saja menjaga konsistensi iman, tapi menambah kokoh keimanan. Tidak bisa tidak. Bil ilmi, bil amal. 2 itu. Sekarang saya mundur ke beberapa tahun yang lalu. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekaligus sebagai evaluasi. Sekian lama kita belajar tadabbur. Ada nggak perubahan pandangan kita kepada Al-Quran sebelum dan sesudah tadabbur? Udah beda kan? Udah beda. Nah itu udah nambah itu. Makanya kita doa lagi, mudah-mudahan kita terus diberi kesempatan untuk menambah kekaguman kita kepada Al-Qur'an. Minimal sekarang ini udah ada kan O-nya? Kan saya bilang itu target saya cuma nganterin ibu bapak sampai kepada O, itu aja. Iya. Nanti tambah besar, tambah kuat ininya dia, O-nya tambah gitu. Gitu. Nah, O itu kan bentuk pengetahuan, O itu bentuk kekaguman. Ya. Nah, itu yang harus terus kita olah. Kita sampai di mana? Ayat 20 sampai di mana? Oh, min fadlillah. Ya betaghuna min fadlillah ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ini berarti kemungkinan yang ketiga sudah kita disebutkan dalam ayat ini. Kemungkinan yang pertama mardho. Apa mardho? Sakit kan? Kemungkinan pertama ada di antara kalian yang sakit, sehingga nanti tidak sepenuhnya bisa 2/3, 1/3. Kedua, yadribuna. Ya, yadribuna, mereka berjalan, ya betaghuna min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Safar, mengadakan perjalanan atau dalam perjalanan. Nah, yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ini yang dialami saudara kita di Palestina kan? Wa akharun, dan orang yang lain dan kelompok yang lain dan kemungkinan yang lain, boleh? Yuqatiluna. Dari kata dasar apa ini? Apa? Ini? Kalau ini membunuh artinya? Ini membunuh. Kalau berperang? Qatala itu membunuh-bunuh. Saling membunuh. Qatala. Ini ada huruf alif kan? Ya. Ini. Saling membunuh diartikan dengan perang. Qatala sedangnya
yuqatilu, qatala yuqatilu. Fa'ala yufa'ilu, apa masdarnya? Ingat rumusnya? Bukan? Fa'ala yufa'ilu. Bukan? Qatlan, kalau nanti fa'lan, qatlan dari sini qatala. Masdar dari qatala. Ya? Bukan? Itu kalau qatala tasdid itu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu kalau tasdid, ini panjang. Fa'ala yufa'ilu, ya, fi'alan. Fi'alan. Berarti kalau sini qatala yuqatilu qitalan. Qital, peperangan. Qital, peperangan. Saya hapus ini. Qitalan. Madhi mudhari masdar. Apa lagi? Isim fa'il. Apa jadi isim fa'ilnya? Muqatilun. Muqatilun. Talun, perintahnya qatil. La tuqatil. Nah ini mah mundur lagi kita nih, mundur lagi. Bukan mundur, Pak, mengulangi. Oh ya, ngulangi. Iya, bahasa halusnya itu. Bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya atau bahasa lainnya bahasa ngelesnya itu. Iya, jangan putus asa, bener. Perasaan dulu waktu jelasin, perasaan saya, aduh saya kelamaan banget jelasin, padahal orang-orangnya udah pada ngerti gitu. Iya, minimal dapat pahala nulis lah ya, dapat pahala nulis. Iya, pahala nulis. Iya kan? Dapat minim-minim aja. Padahal tuh yang fotokopian ada, yang tulisan sendiri ada. Nah, kita kembali. Jadi artinya bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran, ini sebenarnya membongkar, kan itu?
membongkar pelajaran yang sudah ada di sini. Membongkar lagi nih apa nih? Yuqatiluna. Oh, berarti dari qatala. Ya, yuqatiluna. Nah, untuk kita pemula saya bilang sebutkan, kalau bisa jangan diterusin dulu sampai di sini, beresin aja dulu ini. Jadi momen belajar Quran, baca Qurannya sekaligus kita muatkan di dalamnya belajar bahasa Arab, sehingga nanti kalau sudah 6 kali, 7 kali, 8 kali sudah terbentuk, nggak perlu pakai dijabarin lagi. Qatala yuqatilu qitalan, nggak perlu lagi karena sudah lancar. Nah, ini sampai ke lancarnya itu. Muqatilun, muqatalun, qatil, la tuqatil. Udah sampai di situ udah cukup itu. Ya. Jadi wa akharun dan yang lain. Nah, ketika sebut wa akharun, di sini kita sudah tergambar dua. Pertama mardo, kedua yadribuna fil ardi. Ya? Paham? Jadi dan yang lain berarti yang lain lagi. Nah, sebelum ketika kita menyebut yang lain, yang tadinya itu sudah masuk tadi. Mardo yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Itulah masuk dulu. Baru kita dapat rasa nikmat. Oh, sudah 3 bagian berarti, 3 kemungkinan. Mardo yadribuna fil ard, yang ketiga wa akharun yuqatiluna, mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Coba ini tadi kita hubungkan ini yang tadi. Kita belajar ini bukan sekedar belajar bahasa Arab, tapi kita belajar untuk menguatkan, menambah iman kita kepada Quran. Iya kan itu? Menambah ilmu kita tentang Quran. Kita rasakan ada nggak rasa kenikmatan tadi ketika kita baca begini? Itu tadi. Wa akharun dan yang lain. Berarti tadi sebelumnya sudah disebutkan dulu minkum mardo, ya, yadribuna fil ard, masukkan itu. Nah, kalau itu sudah connect langsung masuk di sini, kita bisa rasain di sini. Ya, kita bisa rasakan di sini. Oh, jelas banget bagi kita ceritanya itu. Ya, itu. Nanti pengaruhnya kemana-mana. Kalau baca Quran yang bahasa Arab saja kita bisa jelas, apalagi yang bahasa Indonesia. Mempelajari membaca buku bahasa Indonesia kita akan lebih cepat pahamnya. Itu. Iya, pengaruhnya dari sini. Nah, kita kan selama tapi kata kuncinya tidak dapat. Iya, dalam membaca satu alinea, karena masih dieja-eja. Orang udah sampai di sini, kita belum dapat di sini. Poin-poinnya itu. Nah, poin-poin itu yang harus dijaga ketika kita bacanya tadi. Wa akharun dan yang lain yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Itu. Kalau yang saudara-saudara kita yang di Palestina lengkap semua nih ketiga-tiganya, coba. Ya, jangankan memikirkan yang lain, memikirkan makan saja sekarang luar biasa. Ada saya dapat ini itu Muhammad Hussein yang di Gaza itu menyebut itu dia cuma bisa bertahan sekarang ini bisa beberapa hari lagi hanya dengan persediaan buah-buahan. Ada tomat, ya. Mau ke pasar orang nggak berani. Ke pasar nggak berani, ya. Itu dia yang nggak kena dibom. Bayangkan coba yang rumahnya sudah hancur, apa yang mau dimakan? Listrik nggak ada, air nggak ada, udah. Kalau itu yang nggak ada, kita jangankan listrik nggak ada, listrik mati sejam aja udah gerah banget. Rumah sakit nggak ada. Tapi memperlihatkan bahwa dunia kita ini nggak ada polisinya. Kan diharapkan PBB jadi polisi dunia kan? Gitu. Tapi karena dia pemegang peran penting di PBB, seenak dia.
Ya. Ya, baik, kita kembali. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah apa yang ada kita hari ini. Ya, supaya kita jangan lupa kita banyak dapat nikmat hari ini. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Kita bayangkan, enggak sanggup kita bayanginnya. Jangan auzubillah min zalik. Jangan sampai kita berhadapan dengan kondisi seperti itu. Ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Lagi. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. 1, 2, 3. Sekarang Bapak Ibu sendiri yang bisa ngerasain ketika baca wa akhorun tergambar nggak dua sebelumnya? Ya. Itu hadir dulu. Ya, harus hadir dulu di sini kita. Tambah nikmat. Pertama mardo, in kuntum mardo, kedua yadribuna fil ard. Nah, sisanya yang lainnya yuqatiluna fi sabi. Gitu. Saya contoh begini. Kita ada 10 orang. Kita semua ada 10 orang. 3 orang ke Ciledug, 5 orang ke Kebayoran, berarti tinggal 2 kan? Wa akhorun, nah 2 ini akhorun tetap dihakul yakin misalnya. Jadi nyambung nih ceritanya tadi. Ya. Jadi kita ini jalan, ini jalan, ini jalan. Baru dapat nikmat baca Al-Qur'an. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Hafal kan? Artinya sudah dapat? Berapa poin sudah kita dapat? Iya? Tadaburnya juga sudah dapat. Alhamdulillah. Enggak. Yang sabilillahnya, yang idofahnya sabilillah. Idofah. Kalau fi-nya jar. Iya kan? Sebelum ada fi, kalau fi-nya saya putus, buang, ini jadinya apa? Sabilullah. Kan idhofah? Iya. Isim pertamanya tidak boleh pakai alif lam, baris akhirnya harus dhamma. Isim keduanya harus pakai alif lam, baris akhirnya kas. Kan itu idhofah? Nah di sini mengapa tadi jadi sabili? Karena ada huruf fi. Berarti ini namanya jar, harfu jar. Ini namanya majrur. Jadi idhofah yang menempati posisi majrur. Itu dia. Jadi diurai dulu, kalau tadi ini idhofah sabilullah. Karena di depannya ada harfu jar, huruf jar, maka jadinya majrur. Majrurnya itu dari sini ke sini. Berarti ini idhofah yang menempati posisi majrur. Majrurnya, tanda majrurnya u jadi i. Kalau ini kan memang aslinya. Fahim? Iya. Kita contohkan misalnya begini. Rasulullah
Kan gini? UI. Rasulillah. Rasulullah. Kalau misalnya kita di depannya fi Rasulillah. Fi Rasulillah. Kalau di depannya kita tambah dengan harful jar, fi Rasulillah. Rasulillah. Kalau di depannya saya tambah dengan inna, inna Rasulullah. Nah, kan tugas inna itu memfatahkan. Ya. Oke. Faqra'u ma tayassara min. Kalau di ayat sebelumnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini saya anggap sudah selesai. Minhunya kembali kepada Al-Quran. Ya, nggak perlu diulang lagi Al-Quran karena sudah ada di ayat sebelumnya. Yang menjadi penekanan, mengapa sampai diperintahkan 2 kali, kan gitu? Faqra'u ma tayassara minhu. Hunya kembali ke Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah oleh kalian apa-apa yang mudah darinya. Nyanya di sini Al-Quran. Dari Quran. Kita sudah jelaskan. Kita lanjut saja. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasana. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dirikan oleh kalian sholat, tunaikan, bayarkan oleh kalian zakat. Saya tidak akan bahas ini dulu karena aqim itu dan atu itu huruf ilat yang kita belum bahas. Ya, saya mau kesini dulu. Wa aqridullah. Kata kuncinya di sini. Aqimu perintah, atu perintah. Setiap sesudah perintah menempati posisi objek barisnya fathah. Aqimus sholata wa atuz zakata. Itu. Setiap sesudah perintah dia menempati posisi objek. Misalnya, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana. Tulislah buku itu. Uktubul kitaba. Sekarang ini akridu, ini bentuk perintah. Ini bentuk perintah. Pertanyaan saya, kalau itu perintah, dari kata dasar apa? Korodo, berarti 3 huruf. Kalau 3 huruf, perintahnya pakai alif. Betul? Berarti akrodo.
Kalau 3 huruf pasti perintahnya 3 pakai alif. I atau U. Iya kan? Baris alifnya cuma 2 kemungkinan, I atau U. Aqrada berarti polanya pola af'ala. Anzala. Kan gitu? Aqrada sedangnya jadi yukridu. Oke. Empat huruf kan? Yukridu. Masdarnya af'ala yuf'ilu, anzala yunzilu, aslama yuslimu, iqradan. Baca aja kadang-kadang masih susah gitu ya. Padahal ngeliat catatan itu masih susah kadang. Iya. Makanya saya sering sebutkan, ibu cari satu kata yang paling mudah ibu fahami berkaitan dengan pola-pola ini. Kan kalau polanya biasa kan fa'ala, af'ala. Kalau saya tidak pakai pola itu, pakai pola yang paling gampang kita ingat, anzala. Coba anzala sedangnya yunzilu, anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun, anzil la tunzil. Itu sekaligus kita sudah mengaplikasikan dari teori pola af'alanya ke anzala. Aslama yuslimu, masdarnya islaman. Isim fa'ilnya muslimun, muslamun. Perintahnya aslim, la tuslim. Aqrada yukridu iqradun, mukridun mukradun. Mukridun mukradun. Perintahnya akrid. Akrid. Dah, ini aja kita tahan dulu di sini dulu. Larangannya la tukrid. Gimana Bu? Untuk membedakan al dan i untuk amarnya. Kapan kita pakai a atau i? Untuk amarnya. Oh, kalau yang tadi di 3 huruf, kalau yang 3 huruf membedakan baris alifnya, baris alif 3 huruf nggak ada a. 3 huruf itu perintahnya cuma 2, i sama u. Ini kayaknya masih saya bisa baca auranya penuh dengan keraguan. Iya, saya mau lanjutin saya jadi bingung lanjutin. Auranya penuh dengan keraguan. Contohkan 4 mata. Masih ingat? Ah, ini yaf'alu, if'al, yaf'ilu, if'il, yaf'ulu, uf'ul. Oh. Oh, nggak dapat fotokopian, pantes. Berarti nggak dapat fotokopian. Nah, kalau ini tidak ada kemungkinan lain perintahnya. Yang anzala berarti perintahnya anzil. Aslama aslim. Akhroja akhrij. Berarti kalau perintahnya itu pakai a bukan 3 huruf. Ya, bukan 3 huruf. Pakai a. Nah, ini kita potong di sini. Ini asalnya akrid kan? Akrid. Perintah ada berapa? 6. Ini untuk engkau kan ini? Akrid. Engkau 1 orang. Kalau 2?
Jangan akhir dulu deh. Anzil, contoh anzil satu orang. Kalau dua? Anzila. Anzila. Banyak? Anzilu. Engkau perempuan? Anzili, anzilan. Iya, anzilat, anzilit semua keluar nanti jadinya. Ya, anzil, anzila, anzilu, anzili, anzila, anzil. Nah, terakhirnya. Hah? Itu kudu sudah harus. Ijlis. Oke, masih ini nih. Ijlis, duduklah. Kalau dua orang, ijlisa. Duduklah kalian laki-laki. Ijlisu. Kalau satu orang perempuan, ijlisi. Dua orang, ijlisa. Banyak? Nah, perasaan kalau begini saya udah yakin banget dah lancar gitu. Ini akrid karena ini kalian kan? Akrid. Ya. Kalau kordon artinya pinjaman, akridu artinya meminjamkan. Meminjamkan atau berilah pinjaman. Wa akridu, dan berilah pinjaman oleh kalian, dan pinjamkanlah oleh kalian Allah kepada Allah. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah. Kordon. Nah, balik lagi yang masdar 3 hurufnya. Ini masdar 3 huruf kan? Kordon hasanan na'atman un. Iya kan? Ini sifat hasanan yang disifati kordon. Kordon artinya pinjaman. Hasanan baik. Kordon hasanan pinjaman yang baik. Nanti Pak Marma coba dicek, mungkin ada fotokopian yang belum nyampe. Ada fotokopian yang belum kebagian gitu. Tapi apa yang kita dapat? Dengan begini kan dibongkar terus kan? Dengan begini kan dibongkar terus. Makanya saya berani tadi ibu suruh tulis, silakan tulis dah. Gitu. Karena saya yakin itu akan dibuka-buka lagi tulisannya minimal sekali seminggu. Tapi kalau belajar di sini selesai, nggak yakin saya itu dibuka. Ya salam itu. Ya, gitu. Nah, jadi kita jadikan momen tadaburnya tadi untuk bongkar lagi. Wa akridullaha, dan berikanlah pinjaman oleh kalian. Kaliannya di mana? Dhammah waw alif. Ini dhammah waw alif. Ini kaliannya. Qardon hasana, pinjaman yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasana. Yuk. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardon hasana. Ustaz, yang wa aqra'u tinggalan satu, Pak. Iya, sengaja saya enggak ini karena sudah di ayat sebelumnya sudah kan? Kan 2 kali di situ. Cuman bedanya di yang pertamanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kan gitu? Nah, di sini bukan Quran lagi, minhu. Hu-nya kembali ke Al-Qur'an. Ya, karena sudah berulang saya tidak bahas lagi. Yuk, tadi dari wa akharun ya. Wa akharun yuk. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus
salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Itu kita belum masuk ke isinya. Apa itu qardun hasana? Kan gitu. Belum masuk. Kita masih bahas bahasanya dulu. Iya. Kalau bahasanya sudah dapat, itu bahas itunya insya Allah gampang. Iya. Itu tersendiri. Fahim? Pola bahasa. Saya ulang nih. Saya simpulkan dulu. Pola bahasa Arab yang kita bahas hari ini. Pertama tadi pola fa'ala. Contohnya tadi yuqatiluna. Oke. Yuqatiluna. Yang kedua pola af'ala dari aqrada. Aqrada yuqridu iqradan, muqridun muqradun, aqrid la tuqrid. Ya. Asal katanya dari 3 huruf qarada. Qarada artinya pinjam, meminjam. Kalau aqrada artinya meminjamkan. Aqrid pinjamkanlah. Berilah pinjaman. Alhamdulillah. Ternyata belum bisa suntas juga. Insya Allah Sabtu depan kita bisa tuntaskan. Berapa kali pertemuan ini ayat ke-20 ya? Masih panjang Pak, sisanya. Iya. Tapi tidak ada masalah karena kita sudah punya satu kesepakatan. Kesepakatan kita bukan menyelesaikan ayatnya, tapi memahami ayat. Betul? Kita bukan orientasinya ke kuantitas, tapi kepada kualitas. Gitu. Dan ini pun belum sempurna. Tadi contohnya, misalnya kalau dari segi arti, apa yang dimaksud dengan memberikan pinjaman? Ya, ada bahasan tersendiri. Saya tidak masuk ke situ karena kita lagi asik dengan bahasanya. Insya Allah itu gampang, ya. Itu lebih gampang dari ini. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Sabtu depan insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.